Bapak dan Ibu serta semua saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat beribadah di pagi hari yang cerah ini. Kita akan bersiap untuk kebaktian pada pagi hari ini. Semoga semua sehat. Kita bersyukur kita bisa berkumpul, kita bisa melihat semua saudara dalam keadaan sehat. Sebagai pujian pembukaan, kita angkat satu pujian, Jalanmu Tak Terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Pagi-pagi itu saya mau berangkat oleh setiap hati kami. Saya dari sana terus. Namun satu hal ku percaya, Kemarin ada yang meninggal. ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Mari Bapak, Ibu, saya bantu diri. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat,
dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara dalam ibadah pagi hari ini. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Untuk lebih bersemangat, mari kita angkat satu pujian Ku Kan Terbang. Pelita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tak bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
Saatnya kita akan mengangkat setiap doa-doa syafaat kita. Bagi yang sakit akan kita doakan, bagi yang belum bisa hadir saat ini akan kita doakan, dan bagi kita semua yang ada di sini pasti juga akan kita doakan. Untuk petugas, kami mohon untuk mempersiapkan diri. Kita angkat satu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari Tuhan kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami begitu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Karena semua berkat kasih-Mu, berkat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk
istirahat kami pada malam hari yang kemarin, kami boleh beristirahat dengan tenang, kami boleh beristirahat dengan baik. Engkau menjagai kami dan kami juga bersyukur pagi ini Engkau tetap memberi kesempatan bagi kami untuk memasuki hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan mengawali hari ini Tuhan dengan datang untuk beribadah kepadamu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati kebaktian ini ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami juga bersyukur Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk menyiapkan setiap syafaat kami kepadamu. Tapi sebelumnya Tuhan kami mohon Engkau mengampuni segala dosa kami, Engkau menyucikan hidup kami. Meskipun begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan, tapi tetap sering kami mendukakan hati-Mu, kami melanggar perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, sucikan hidup kami sehingga doa-doa yang kami panjatkan akan sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pada pagi hari ini berdoa bagi gereja-Mu tempat ini, biarlah kami di waktu-waktu yang akan datang terus bisa untuk beribadah seperti ini. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, Engkau memberkati kami dengan kesehatan yang sempurna, Engkau memberkati kami dengan kekuatan yang sempurna sehingga kami boleh selalu hadir di minggu-minggu yang akan datang untuk beribadah berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang pada hari ini mungkin mengalami sakit, khususnya kami berdoa bagi Bapak Sulkan ya Tuhan yang saat ini kembali diopnam di Rumah Sakit Kartini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan selalu memelihara hamba-Mu, Engkau sendiri yang akan selalu menolong hamba-Mu, menjamah hamba-Mu dan memberi kesembuhan yang sempurna bagi hamba-Mu. Kami berdoa bagi para dokter, bagi perawat dan obat-obatan yang dipakai untuk sarana kesembuhan, biarlah semuanya boleh Tuhan pakai untuk memberi kesembuhan bagi Pak Sulkan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang menjaga, bagi ibu dan anak-anak Pak Sulkan sehingga mereka diberi kekuatan, diberi kesehatan yang sempurna, diberi kesabaran yang baik sehingga mampu untuk menjaga, untuk merawat Bapak Sulkan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang lain yang mungkin pada saat ini mengalami sakit penyakit yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi Tuhan kami yakin dan percaya Engkau mengetahui keadaan jemaat-Mu tempat ini ya Tuhan. Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka dan Engkau memberi kesembuhan bagi mereka semua ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para lansia di tempat ini Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga Bapak dan Ibu Gumeno, Bapak dan Ibu Niko, Bapak dan Ibu Hendro, Bapak Agus dan Ibu Erni dan juga Mak Wayah, Bapak dan Ibu Sulkan. Kami serahkan semua lansia yang ada di tempat ini Tuhan dalam tangan-Mu, juga Ibu Swiliani ya Tuhan. Engkau berkati mereka semua dengan damai sejahtera, Engkau cukupkan kebutuhan mereka, dan di masa tua mereka Engkau Tuhan, Engkau akan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Damai sejahtera Tuhan selalu akan hadir dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka merasakan kasih Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan, dan mereka akan mengasihi Tuhan sampai akhir hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini berada di luar kota. Kami menyerahkan keluarga Bapak Marianto, keluarga Bapak Marco Cahyono, juga keluarga yang lain yang mungkin saat ini berada di luar kota. Biarlah Tuhan juga Engkau memelihara mereka seperti Engkau memelihara kami di sini. Biarlah juga Engkau mengingatkan mereka pada pagi hari ini untuk bisa datang berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan kota di mana tempat kami tinggal di Jepara ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, biarlah Engkau akan selalu memberkati kota ini. Engkau juga akan memelihara kami meskipun saat ini di negara kami masih menghadapi wabah corona yang begitu mencekam, menakutkan bagi banyak orang. Tapi biarlah kami berdoa Engkau memberkati kota Jepara ini Tuhan. Engkau sendiri yang akan menjauhkan kami semua anak-anak Tuhan dari wabah ini ya Tuhan. Engkau akan menyelimuti kami dengan darah-Mu sehingga kami dijauhkan dari segala penyakit ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau juga memberkati bangsa ini, Engkau memberkati pemerintahan bangsa kami yang terus berusaha juga untuk bisa menyelesaikan kasus COVID dan Corona ini Tuhan. Engkau menolong mereka semua dari presiden sampai aparat yang terendah. Biarlah mereka bersatu padu untuk bisa menyelesaikan
bencana ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang teraniaya, khususnya bagi saudara seiman kami yang ada di Sulawesi Tengah, yang mengalami masalah yang berat ya Tuhan. Engkau menolong mereka semua, Engkau kuatkan iman mereka semua di tengah-tengah penganiayaan yang mereka terima, di tengah-tengah tekanan yang mereka terima. Biarlah mereka tetap setia dan berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Biarlah mereka tetap akan meyakini bahwa Engkau sendiri Tuhan sebagai juru selamat mereka sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap menyerahkan jam ibadah ini Tuhan. Selanjutnya dalam tangan-Mu, Engkau juga memberkati Bapak Yunus yang akan memberikan firman Tuhan kepada kami. Biarlah firman yang ditaburkan juga menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkatilah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Philip yang sudah menaikkan doa syafaat. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan segala kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Bapak Yunus. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Hanya Inilah Yang Aku Tahu. Akan kagumnya Tuhan, yang indah itu bagiku, dan karena kasih menebus aku, seorang jahat dan setia. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Dan aku diberi iman sehingga selamat hidupku, dan Roh Kudus yang menciptakan sentosa dalam hidupku. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Dalam aku maksudnya.
dalam aku maksudnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terus bawa kami dalam setiap panggilan-Mu agar kami boleh mengerti akan arti panggilan kami menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Agar setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah itu tertanam dalam hati kami, sehingga ketika kami menghadapi hari-hari yang harus kami hadapi, kami selalu melangkah bersama dengan Tuhan dan hidup kami selalu dikuatkan oleh Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Silakan Tuhan berkata-kata, perdengarkan suara-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan iman bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kuasa-Mu, agar kuasa Kristus yang nampak dan hamba tidak mencuri kemuliaan Allah, tetapi segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita langsung membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai 11. Begini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang berbicara kepada kita tentang menghadapi tekanan hidup. Saudara, tidak satupun di dunia ini orang dilahirkan mau menderita. Saya pernah tinggal dan merasakan bagaimana satu keluarga itu hidup. Rumahnya terbuat dari papan, tapi bukan papan jati, tetapi papan randu, dan itu sudah berlobang. Satu saat anaknya itu sedang sarapan dan membeli kerupuk, plastiknya itu digunakan untuk menutup lubang dari papan randu yang sudah lubang itu. Keluarga ini keluarga Kristen, dan ketika Injil diberitakan dia terima, sampai pada akhirnya ia harus mengalami sebuah tekanan hidup. Tetapi pada akhirnya ia tetap bertahan, dan akhir hidup dari keluarga ini begitu manis. Tekanan hidup itu macam-macam. Masing-masing orang tidak sama. Tekanan hidup itu bisa datang dari sakit penyakit. Tekanan hidup bisa datang dari faktor ekonomi. Tekanan hidup bisa datang dari, saudara, berbagai macam hal yang dialami oleh seseorang. Tetapi tekanan hidup yang tidak disadari bisa memantik menjadi kesedihan, bahkan pemberontakan. Tekanan hidup akan membuat emosi kadang tak terkendali, seperti ayat yang ke-9 disebutkan, menimbulkan sungut-sungut, saling mempersalahkan, bahkan menaruh perasaan curiga. Tekanan inilah yang dirasakan oleh ke-12 suku Israel yang percaya kepada Tuhan, yaitu orang-orang Kristen. Tekanan pada waktu itu datang dari bangsa mereka sendiri, bangsa Yahudi, orang-orang kaya.
yang menekan orang-orang Kristen Yahudi. Mereka yang miskin yang percaya kepada Tuhan, upahnya ditahan. Belum lagi penderitaan dari orang-orang yang lain. Bangsanya sendiri sama-sama bangsa Yahudi menekan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka yang menolak Kristus berbuat seenaknya saja, menahan upah buruh yang mereka harus terima. Tekanan itu begitu berat. Kalau tidak mereka bisa mempersalahkan orang lain, kalau tidak mereka bisa akan bersungut-sungut, bahkan menaruh perasaan curiga. Firman Allah mengingatkan kita, bila kita menghadapi persoalan hidup yang seakan-akan menekan kita, maka kita harus yang pertama bersabar. Ayat 7 dan ke-8, kesabaran itu merupakan sikap hati yang berharap dan percaya total pada pemeliharaan dan perhatian Allah. Di tengah-tengah tekanan seperti itu, Rasul Yakobus menekankan supaya mereka tetap bersabar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kesabaran itu mendatangkan sebuah pengharapan kepada Tuhan, dan pengharapan itu mendatangkan ketekunan, dan ketekunan itu akan membuahkan hasil dari apa yang ia kerjakan. Orang beriman dipanggil untuk sabar, menanggung penderitaan. Itu berarti diajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tidaklah mudah mengucap syukur dalam kondisi menderita. Tidaklah mudah mengucap syukur dalam kondisi tertekan. Tidaklah mudah mengucap syukur ketika kita itu dituduh, difitnah oleh orang-orang lain yang merugikan diri kita. Tidak mudah. Dan itu menjadi bagian dari tekanan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak mengendalikan diri atas pimpinan kuasa Roh Kudus, yang terjadi adalah emosional. Bersyukur kita memiliki Allah. Bersyukur kita boleh mendengarkan firman Allah ketika tekanan itu datang di dalam kehidupan kita. Kita boleh belajar bersabar. Yakobus menggambarkan kesabaran orang percaya itu dengan seorang petani. Petani di Timur Tengah sana menantikan hujan. Ada yang menyebut pada bulan Maret mulai hujan, dan ketika panen itu sudah pada bulan November. Petani itu memang sabar. Digambarkan dengan nyata, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara mengamati seorang petani yang menanam padi saja. Ketika padinya sudah mulai keluar bulirnya, masih muda, di rumah kehabisan makanan, tidak ada beras, pasti dia rela mengeluarkan uangnya untuk membeli beras di toko atau di warung. Tidak mungkin padi yang baru berbulir itu disabit dan dibiarkan kering lalu diseleb. Tidak mungkin, dia tunggu sampai padi itu menjadi tua. Itulah gambaran kesabaran orang percaya kepada Tuhan. Kesabaran yang Tuhan taruh di dalam kehidupan orang percaya. Bahkan kalau kita mau jujur menyelidiki Alkitab, sabar itu merupakan dari buah roh. Dari 1 Korintus 3, dari Galatia pasal yang kelima ayat 22, pada bagian yang keempat, kesabaran itu merupakan bagian roh. Dan kesabaran itu ternyata wujud dari mana kita melakukan kasih. 1 Korintus 13 ayat yang keempat, di sana dikatakan kasih itu sabar. Ketika kita sabar, itu berarti kita melakukan bagian dari kasih itu di dalam kehidupan kita. Ini berbanding terbalik, ketika kita itu tidak sabar, emosional, kemudian kita tidak berpikir secara jernih, membuat kita terjatuh di dalam perkataan. Itu berlawanan dengan sifat orang Kristen yang seharusnya hidupnya penuh dengan kasih. Dalam penderitaan, firman Tuhan ingatkan kita supaya kita sabar. Yang kedua, pada ayat yang ke-8, supaya kita meneguhkan hati. Artinya mengingat kebaikan Tuhan yang pernah menolong kita dan sanggup terus menolong kita.
Meneguhkan hati juga berarti iman kita tidak bimbang, walau tetap menderita mengikut Kristus, tetapi terus berbuat kebenaran. Menderita mengikut Kristus itu bagian dari karunia Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Jadi yang namanya karunia bukan saja menyembuhkan, bukan saja bernubuat, bukan saja memberitakan Injil, tetapi kalau kita menderita sebagai orang Kristen, itu juga bagian yang harus kita hadapi. Saudara, dalam masa pandemi Corona ini ada banyak hal yang bisa menekan jiwa seseorang. Sekitar bulan Agustus, September, di tempat kami di desa itu setiap warga harus berjaga-jaga. Mereka berjaga-jaga bukan berjaga-jaga Corona, ikut kamling itu, tetapi dampak dari Corona bisa menimbulkan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya dibentuklah Siskamling, kemudian orang berjaga setiap malam. Saya ketika mendapat giliran jaga, saya itu juga geli, mau tertawa. Orang tidak lagi takut pada Corona. Sisi lain orang menjadi pandai, saudara. Pandainya di mana? Kalau umumnya orang ronda itu bawa sarung, bawa alat-alat untuk keamanannya. Mereka tidak hanya sekedar bawa sarung, tetapi mereka juga bawa alat tulis dan lembaran kertas. Saya kaget, kenapa ini? Orang-orang tua itu pada pinter-pinter sekarang, mereka belajar matematika. Tetapi bukan matematika seperti yang diajarkan di sekolahan. Jam 11 mau pasang nomor togel, dia mulai meramal. Yang kemarin keluar angka berapa, ditulis penuh, saya melihat. Tekanan ekonomi membuat mereka kadang berhutang, terus mereka ingin berusaha, tapi sayang usahanya keliru. Dia pasang nomor togel, kata mereka lumayan Pak, kalau satu hari itu bisa 3 kali Pak pasang togel. Yang Sydney biasanya jam 5, Singapura jam 7 kalau nggak salah. Terus kemudian yang Hong Kong Pak jam 11. Lumayan, 1.000 dapat 8.000 untuk 2 angka, belum 3 angka dan 4 angka. Dapatnya 1 kali, 10 kali mereka tidak dapat. Akhirnya terjatuh dalam tekanan hidup. Inilah kehidupan. Orang ingin berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan ekonomi, untuk meningkatkan kehidupan mereka, tapi kadang cara-cara yang digunakan itu salah. Yakobus menekankan supaya mereka meneguhkan hati, melekatkan hati mereka kepada Tuhan. Dan ketika kita melekatkan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan menjaga kehidupan kita. Hampir setiap hari kita dihadapkan, mungkin kita tidak mengalami tekanan, tetapi orang-orang di sekitar kita mengalami tekanan penderitaan yang begitu berat. Yang ketiga, ketika tekanan itu datang di dalam kehidupan kita, supaya kita itu belajar dari kesabaran para nabi dan penderitaan yang dialaminya, yang Tuhan izinkan untuk terjadi atas hidupnya pada ayat yang ke-10 itu. Dalam kesabaran akan melahirkan ketekunan. Ketekunan inilah yang menjadikan kita tetap berharap akan pertolongan Tuhan, sehingga kita bisa melihat kehendak Tuhan atas pribadi kita. Dari ketekunan ini kita bisa memetik hasil yang manis seperti yang dialami oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub menjadi sebuah contoh kesabaran dalam sebuah penderitaan. Tekanan datang silih berganti. Tekanan ekonomi dialami ketika dia menjadi orang yang kaya. Anak-anaknya mengadakan pesta, dalam 1 malam anak-anaknya meninggal dunia. Tekanan ekonomi berubah menjadi tekanan sosial, yaitu perkabungan.
Belum selesai tekanan perkabungan, kemudian berubah lagi menjadi satu tekanan penderitaan sakit yang dialami. Belum selesai sakit yang dialami oleh Nabi Ayub, datang tekanan dari istri tercinta. Mati saja kamu. Sudah, kamu tidak usah percaya kepada Allahmu, sangkal saja Allahmu, maki saja Allahmu. Tetapi tekanan sosial, tekanan dari istri itu tidak membuat Nabi Ayub menjadi lemah imannya. Dan dia berkata, kamu seperti wanita gila. Apakah kamu hanya bisa menerima sesuatu yang baik daripadanya? Bukankah sesuatu yang buruk itu juga harus kita terima? Inilah sebuah bentuk mentalitas orang percaya kepada Tuhan. Dalam menghadapi sebuah tekanan, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Walaupun kita sadari kedagingan ini lemah, tidak mampu, tidak berdaya, tetapi kekuatan yang datang daripada Tuhan akan memperteguh iman orang yang bersandar kepadanya. Saudara, apa pada akhirnya yang dia alami oleh Ayub? Ayub mendapat berkat daripada Tuhan. Berkat yang terbesar itu ialah pengenalan pribadi perjumpaannya dengan Tuhan. Dan dalam kitab Ayub pasal yang terakhir dia katakan, dahulu aku mendengar cerita tentang engkau, tentang Allah dari orang lain, tetapi hari ini aku berhadapan muka dengan engkau. Penderitaan itu membawa pengalaman pribadi dia semakin mendekat kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan berbicara kepadanya. Kemudian yang lebih menarik lagi, di luar sepengetahuan Ayub, Tuhan berfirman kepada sahabat-sahabat Ayub yang menghina dia, baik Elifas ataupun orang-orang yang lain. Dia berkata, kamu tidak bersaksi tentang yang benar mengenai aku. Sekarang pergilah kepada hambaku Ayub, hanya dari doanya aku akan mendengarkannya. Lalu sahabat-sahabatnya itu datang sambil mempersembahkan, membawa ternak-ternak mereka kepada Ayub. Yang menarik, seandainya Ayub itu tidak berdoa untuk sahabat-sahabatnya, maka Allah akan menumpahkan tulah kepada sahabat-sahabat itu, karena dia tidak bercerita tentang sesuatu yang benar mengenai hambanya yang menderita itu. Perhatian Allah begitu besar kepada mereka yang bersabar dalam penderitaan. Akhirnya Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya dipulihkan oleh Tuhan. Ada sebuah pembelajaran, ketika orang benar itu sedang menderita, jangan cepat kita itu menghakimi. Ketika kita melihat orang-orang yang dikasih Tuhan, dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan, menderita, hidup mereka diabdikan kepada Tuhan, hati-hati terhadap perkataan kita. Karena hamba-hamba Tuhan itu diurapi oleh Tuhan, dan doanya didengarkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya Ayub dipulihkan kepada bagian yang terakhir itu mengenai ekonomi. Kekayaannya dilimpahkan 2 kali lipat. Yang tidak itu hanya anaknya. Yang dulu anaknya 3 dilimpahkan mungkin 3 kali lebih. Anak Ayub menjadi 10. 7 orang laki-laki dan 3 orang anak yang cantik-cantik. Diberkati sampai lanjut umurnya, sampai Ayub menikmati anak cucu cicitnya. Itu berkat dari sebuah kesabaran. Itu berkat dari sebuah tekanan ketika kita bersabar di hadapan Tuhan. Persoalannya sekarang ialah, apakah saat ini kita dihimpit oleh tekanan hidup? Kita lelah dan penat seakan-akan penderitaan tidak pernah berakhir. Hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman dan rekan kerja menjadi tidak baik lagi. Ingatlah, Tuhan itu penyayang dan penuh belas kasihan. Kesabaran kita menghadapi tekanan hidup pasti berbuah manis ketika Tuhan datang kembali di dalam kemuliaannya. Mari kita tunduk kepala dan masuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau memberikan pelajaran hidup, untuk memberikan Tuhan kekuatan kepada kami yang hidup dalam berbagai macam persoalan yang membuat tekanan.
di dalam jiwa kami. Kami mohon Tuhan mampukan hidup kami untuk terus bersabar, untuk terus melekatkan hati kami kepada Tuhan, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami boleh belajar dari kesabaran dan ketabahan dari para nabi. Meskipun ditolak dalam pemberitaan, meskipun menderita, dia tetap sabar sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mungkin persoalan mereka, penderitaan, sakit penyakit, tekanan ekonomi, ataupun pekerjaan di sekitar mereka, lingkungan mereka yang membuat mereka tertekan. Mari ya Tuhan, berikan terus roh kesabaran, karena kesabaran itu bagian dari kasih. Kesabaran itu juga bagian dari buah roh dalam kehidupan mereka. Kami percaya, jikalau Tuhan yang memampukan anak-anak Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, maka Tuhan akan terus memelihara kehidupan iman percaya mereka sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan umat-Mu, tetapi Tuhan akan selalu beserta dengan mereka. Hamba-Mu berhenti dalam menyampaikan firman Tuhan oleh karena terbatasnya hamba-Mu, oleh karena terbatasnya ruang dan waktu dan kemampuan, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu akan menjelaskan lebih dalam lagi di dalam hati jemaat Tuhan, di dalam setiap hati orang-orang yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama Bapa di surga. Segala kepujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Haleluya. Amin. Untuk firman-Nya, saatnya kita akan mendengarkan warta gereja. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, mohon perhatiannya sejenak untuk warta Jemaat GKMI Krasak Minggu 29 November 2020. Yang pertama, kami atas nama Majelis dan Jemaat GKMI Krasak mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Yunus dari GITJ Bucu yang telah melayani ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dalam pelayanan selanjutnya. Untuk petugas hari Minggu, untuk liturgus Bapak Marianto, LCD Saudara Jericho, doa syafaat Ibu Ani, warta jemaat Bapak Yosi, dan pelayan pengkhotbah Ibu Yuni, dan untuk editor rekaman Saudara Vide. Untuk persembahan yang masuk pada kebaktian Minggu 22 November 2020, kolekta sebesar 900.000, persembahan syukur dari NN 20.000, perpuluhan dari NN 180.000, dari NN 175.000, perpuluhan dari SMB 60.000, perpuluhan dari NN 1 juta, perpuluhan dari N3 100.000, persembahan misi dari NN 5.000, dari NN 10.000, dari NN 20.000. Untuk semua persembahan yang masuk kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman selanjutnya, kami atas nama Majelis dan Jemaat GKMI Krasak mengucapkan selamat ulang tahun buat semua jemaat yang dalam minggu ini sedang berulang tahun, khususnya tanggal 28 November Saudari Clara, tanggal 29 November Bapak Doni. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, diberitahukan kepada semua jemaat bahwa akan diadakan pernikahan kudus atas diri Saudari Lena, putri dari Ibu Heti, dengan Saudara Jeffrey. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 bertempat di GKMI Kudus. Kami mohon untuk dukungan doa dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Tanti yang sudah membawakan warta gereja. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan pulang, kita akan kembali ke keluarga kita masing-masing, dan kita akan bertemu dengan banyak orang. Semoga kita bisa membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang kita temui. Sebagai pujian
penutup kita akan angkat satu pujian Bersamamu Bapa. Sebagai penutup nanti Pak Yunus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak, Ibu dan Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebagaimana gereja-gereja di segala abad mengakui iman percaya mereka, pagi hari ini kita akan mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat rohani yang datang daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat itu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kepada Allah